Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Para sahabat dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Man, siapa, qata'a, memotong, menebang, sidratan, pohon, ya kalau di sini sidro ya mungkin pohon bidara, tapi kalau kita maknai secara luas ya pohon gitu ya, pohon. Apa kemudian dampaknya? Sawaballahu ra'sahu finnar. Allah memalingkan atau membawa kepalanya ke neraka. Wah, ini dahsyat ya. Dalam redaksi yang lain, yang redaksi ini lebih panjang dari redaksi yang pertama tadi, Rasulullah bersabda, man qata'a sidratan fi falatin yastazillu biha ibnus sabil wal bahaim abasan wa zulman bighairi haqqin yakunu lahu fiha sawwaballahu ra'sahu finnar. Man, siapa, qata'a, memotong, menebang, sidrotan, pohon bidara atau pohon secara luas ya, fi falatin, di gurun, yastazillu biha ibnus sabil wal bahaim, yang menjadi tempat ya, yang pohon itu menjadi tempat berteduh atau bernaung, berlindung. Siapa? Ya ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Kemudian wal bahaim, juga hewan atau binatang. Abasan, secara sia-sia. Wa zulman, zalim, tidak adil. Bi ghairi haqqin yakunu lahu fiha, tanpa hak, tanpa ada alasan yang benar, yang tepat. Maka apa akibatnya? Sawwaballahu ra'sahu finnar. Maka Allah memalingkan atau membawa kepalanya ke neraka. Nah, kalau kita gabungkan kedua hadis tadi ya berarti ya pohonnya itu ya baik di gurun ataupun tidak di gurun ya. Yang tadi kan umum, yang pertama tadi ya. Ya redaksi kedua ada gurunnya. Redaksi pertama tadi ya umum. Artinya di daerah manapun ya atau dimanapun juga pohon itu harus kita jaga kelestariannya. Kemudian ada kata-kata juga yang tadi ya, misalnya redaksi hadis kedua tadi ya, yang pohon itu memang menjadi sumber tempat berteduh ya, tempat bernaung ya, baik manusia maupun hewan. Artinya ya menjadi sumber kehidupan ya. Pohon itu kan bisa diambil manfaatnya, buahnya bisa dimakan misalnya begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apalagi abasan ya, secara sia-sia, zalim, zulman tadi, bi ghairi haqqin yakunu lahu fiha, tanpa hak, tanpa ada alasan yang benar ya, tanpa dipikirkan kebaikan ataupun kelestarian ekosistem yang ada ya. Maka orang yang melakukan penebangan tadi, yang mengabaikan aspek-aspek itu ya, penebangannya dilakukan secara sia-sia sehingga memutuskan sumber kehidupan hewan dan juga terutama adalah manusia, dan menyebabkan misalnya nanti akhirnya berdampak pada banjir sulit dicegah ya, tanah longsor pun demikian pula, warga sekitar mungkin bisa terdampak ya. Kemudian apa lagi? Bisa menyebabkan krisis air bersih gitu ya, air menjadi langka atau air bersih menjadi langka. Misalnya melakukan misalnya penebangan hutan yang secara membabi buta, yang tadi ya sia-sia, zulman dan bighairi hak, itu tanpa alasan yang benar, tanpa ada alasan yang benar, maka ancamannya adalah Allah memalingkan, Allah membawa kepalanya ke neraka. Berarti ini ancamannya serius, ini ancamannya tidak main-main. Dan orang yang melakukan tindakan itu, perbuatan itu, berarti ya dapatlah dikatakan termasuk dalam melakukan jarimah ya, kejahatan, itu tindak kejahatan. Nah, apalagi ya, kalau seandainya penebangan itu dilakukan secara besar-besaran gitu ya, dan mengabaikan itu tadi ya, kelestarian dan kesehatan lingkungan ya,
itu tentu ketindak kejahatannya bertambah besar pula. Maka bercermin, mengaca diri, kemudian mengambil pelajaran dari pesan Rasulullah ini, maka hendaknya kita dimanapun jabatan, profesi kita, peran kita, ya sekecil apapun itu misalnya, dan sebesar apapun itu ya, kita berikhtiar untuk ya, menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan, kelestarian pohon, kelestarian hutan gitu ya. Ya ini semuanya adalah demi kebaikan kehidupan manusia itu juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.